Bab 551, Melembabkan Penghalang Sutra. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Orang-orang dari klan Sein Ciri dan klan Sein Tianyun melihat istana peri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tetapi ketika mereka bergerak maju secara diam-diam, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat menembus kekuatan tolak itu sama sekali. Warisan ini, sudah ada seorang master. Semua orang tidak bisa menahan perasaan pahit dan sedih lagi. Pada saat yang sama, Sulang tersenyum sedikit gembira. Di mata yang lain, istana peri ini hanyalah sebuah rumah besar yang tinggi. Tetapi di mata Sulang, itu adalah artefak suci, levelnya hampir mencapai puncak artefak suci. Namun, mungkin karena jatuhnya Xianyang Martial Sein, aura artefak suci ini tidak menonjol, seolah-olah tertidur. Rumah besar itu sendiri berada pada level kuasi abadi. Orang bijak bela diri matahari peri kuno memang pantas mendapatkannya. Melihat istana peri yang lebih jelas, Sulang tersenyum sedikit. Pada saat ini, sebuah tarikan datang dari peta di tangannya. Kekuatan penuntun ini, Sulang melihat peta di tangannya, apakah kamu menyuruhku pergi ke istana peri? Daya tarik di peta semakin kuat, dan bahkan mulai bergetar lagi. Sulang tidak ragu lagi, melompat dan terbang menuju istana. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari klan Sein Ciri Tianyun membuat mata mereka hijau karena iri dan cemburu. Orang-orang dari klan Sein Yaochi juga berkumpul. Melihat punggung Sulang, beberapa murid klan Sein Yaochi yang tidak mengetahuinya benar-benar tidak percaya. Namun, di bawah penjelasan Yaochi Yiran dan yang lainnya, mereka dengan cepat memahami kekuatan Sulang dan tidak merasa malu dan tersipu karena ketidaktahuan mereka. Pada saat ini, Sulang semakin dekat ke istana peri. Namun, pada saat dia hendak melangkah ke istana peri, penghalang tipis dan halus tiba-tiba muncul, menghalangi bagian depan Sulang. Penghalang ini benar-benar sangat tipis, bahkan lebih tipis dari Jibangbang 001. Apakah ini ujian masuk pasca sarjana? Ya, untuk mewarisi warisan Xianyang Martial Sein, selain menonjol dari yang lain, kamu juga harus mengalami ujian yang ditetapkan oleh Martial Sein sendiri. Ya, warisan dari generasi pendekar bela diri kuno jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan oleh kekuatan tempur terkuat, dan syarat lainnya harus dipenuhi. Hai, jadi, jika monster itu gagal dalam ujian, apakah kita punya kesempatan? Sangat mungkin. Petik 2. Para prajurit klan Suci Ciri Tianyun menjadi bersemangat. Bahkan Yaochi Yiran dan yang lainnya pun matanya berbinar. Jika Sulang bisa mendapatkan warisan, mereka pasti tidak akan merebutnya, tetapi jika Sulang tidak bisa mendapatkan warisan, kesempatan mereka akan datang. Pada saat yang sama, berdiri di depan penghalang tipis seperti sutra, Sulang sedikit mengernyit. Karena penghalang di depannya bukanlah formasi. Itu adalah metode aneh yang tidak bisa dilihat Sulang. Itu bukan penghalang formasi. Apa ini? Sulang mengulurkan jarinya dengan sedikit kebingungan, dengan ragu-ragu menyentuh penghalang itu. Pada saat ini, semua orang menahan napas, dan fokus, menjaga mata mereka. Kemudian, jari Sulang jatuh di penghalang. Sentuhannya sangat bagus, memantul dan licin. Kemudian, sedikit jejak energi aneh menembus ke dalam tubuh Sulang. Petik 2 seru tanda tanya petik 2. Ekspresi Sulang terkejut, dan dia akan segera menyingkirkan jejak kekuatan ini. Tetapi dia menemukan bahwa Suanyun Jingyehuo tidak merespons. Kalian pasti tahu bahwa Suanyun Jingyehuo memiliki kekuatan pemurnian, dan ketika ia bertemu dengan racun dan segala macam energi aneh yang berbahaya bagi tubuh, ia akan mati-matian bergegas untuk memurnikannya. Namun saat ini, ia sama sekali tidak bergerak. Apakah energi ini tidak berbahaya? Sulang merasakannya dengan saksama dan menemukan bahwa itu memang tidak berbahaya. Setelah jejak energi itu memasuki tubuh, ia tidak menyebar, tetapi bergerak-gerak. Apa yang akan kau lakukan? Sulang sedikit mengernyit, siap untuk menghapus jejak energi itu. Namun, energi ini berkeliaran di dalam tubuh dan kemudian bergabung ke dalam penghalang melalui jari-jari Sulang. Garpuku, apa-apaan ini? Sulang menggerakkan sudut mulutnya dengan ekspresi bingung. Yaochi Yiran dan peran kecap lainnya juga bingung. Adegan itu tiba-tiba menjadi sedikit dingin. Namun saat ini, sederet karakter besar tiba-tiba muncul di penghalang. Kualifikasi kultivasi, tidak ada. Sial, ini ternyata menjadi sarana untuk menguji kualifikasi.
Wajah Sulang tidak bisa berkata apa-apa, berbicara tentang bakatku, bukankah tubuhku keruh? Kamu bahkan memberiku, tidak ada, secara langsung. Pada saat yang sama, Yao Qiyiran juga tercengang, dan dagunya hampir jatuh ke tanah. Ini adalah ujian bakat. Apakah kamu akan memperhatikan poin-poin pentingnya? Bakat monster itu adalah, tidak ada. Tianlei, ini luar biasa. Monster itu masih sangat muda, dan kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat lanjut Valkyrie, bagaimana mungkin kualifikasi kultivasinya tidak? Mungkinkah kualifikasi kultivasi ini tidak mengacu pada kualifikasi kultivasi yang sering kita bicarakan, tetapi kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Xian Yang Wusheng? Ya, hanya itu cara untuk menjelaskannya. Monster ini tidak memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh Xian Yang Wusheng. Hahaha, kalau begitu dia pasti tidak akan bisa mewarisi. Kesempatannya adalah giliran kita. Jangan terlalu senang, jika dia begitu marah sehingga dia membunuh kita secara langsung, dan kita tidak punya nyawa, apa peluang kita? Dia, tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Hampir semua orang bersemangat, kecuali Sulang. Karena ada perlawanan kuat yang datang dari peta di tangannya. Sama seperti melawan yang lain sebelumnya, peta itu melawannya. Selain itu, kekuatan penjara yang mengerikan datang dari Istana Peri, mencoba menjebak Sulang di tempat, tidak dapat bergerak. Kedua kekuatan itu sangat kuat, dan prajurit tingkat Dewa Semu biasa tidak dapat melawan sama sekali. Tetapi apakah Sulang seorang prajurit semu bijak? Dia bukan, dia adalah Kaisar Wu. Tetapi kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai Valkyrie tingkat lanjut. Dan ini adalah keadaan yang paling umum, tanpa menggunakan kartu hall apapun. Apakah ini tidak diteruskan kepadaku? Orang mati belaka, berani memilih dan memilah. Lagi pula, aku sangat lelah mencoba memenjarakanku. Sudut mulut Sulang berkedut, dan cahaya berbahaya melesat dari matanya. Pada saat ini, peta itu tampaknya merasakan bahwa dia tidak cukup kuat untuk menyingkirkan Sulang, dan segera mulai meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, kekuatan penjara dari Istana Peri menjadi semakin menakutkan. Para prajurit klan suci Ciri Tianyun, Yao Qiyiran dan yang lainnya jelas merasakan depresi dari kekuatan dahsyat itu. Peta itu menahan monster itu. Hahaha, kesempatan yang kutunggu-tunggu akan segera datang. Jangan bertarung denganku, aku akan menjadi yang pertama. Persetan denganmu, mengapa harus kau, seharusnya aku. Mengapa kau tidak menerimanya? Ayo bertarung. Petik 2 petik 2. Para prajurit dari suku Sein Ciri dan para prajurit dari suku Sein Tianyun hampir memalingkan wajah mereka. Mata para Sein Yaoqi dan yang lainnya juga berkedip. Saat ini, tidak ada yang ingin mendapatkan kesempatan berharga itu. Bisa dibayangkan bahwa setelah Sulang di penjara dan peta itu terlepas, itu langsung menjadi pertempuran berdarah. Namun, kekuatan dari peta dan Istana Peri terus meningkat, dari tingkat dasar ke tingkat menengah, lalu ke tingkat lanjutan. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dari Sulang, dan dia tidak dapat menahan Sulang. Kekuatan dari batu giok, peta, dan Istana Peri terus meningkat, secara bertahap melampaui tingkat Valkyrie tingkat lanjut. Tubuh Sulang sedikit gemetar, dan tangan yang memegang peta itu seperti tali pancing di tengah kail, terus-menerus diseret dan diayunkan. Tampaknya dia kehabisan energi. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tiba-tiba menjadi gugup dan bersemangat. Selain itu, jarak di antara semua orang juga diperlebar untuk mencegah seseorang menusukkan pisau di belakang punggung mereka. Dapat dikatakan bahwa semua orang siap untuk bersaing memperebutkan peta. Namun, apa yang terjadi di saat berikutnya segera membuat mereka tampak ngeri dan mata mereka melotot. Sulang mendengus dingin, dan tiba-tiba napas Dewa Bela Diri puncak keluar dari tubuhnya. Ini menggunakan doppelganger pemakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatannya bisa mencapai puncak alam Dewa Bela Diri? Monster macam apa ini? Petik 2 petik 2. Semua orang menatap Sulang dengan tak percaya, seolah-olah orang biasa telah melihat hantu. Dan pada saat ini, aura Sulang naik lagi, mencapai level Kuaso Sage. Sekelompok pria berotot, prajurit berambut kuning dan yang lainnya membuka mulut mereka karena terkejut, dan mereka tidak puas dengan satu kaki. Penghalang tipis dan halus dan Istana Peri tampaknya terkejut, dan kekuatan yang meningkat tiba-tiba berhenti. Kekuatan seorang prajurit biasa ingin memenjarakanku. Hahaha, Sulang tersenyum dingin, mengejutkan seluruh tubuhnya,
dan kekuatan yang mengerikan itu menekan kembali ke arah istana peri. Ledakan, akibat dari cincin kekuatan menyebar seperti gelombang. Tianyun, Ciri, Yao Ciyiran dan yang lainnya terkejut, dan segera melawan di luar istana peri. Serangan balik Sulang tampaknya membuat marah peta dan istana peri. Kekuatan dari mereka juga mulai meningkat pesat, dan mereka perlahan mencapai level seni bela diri bintang 1. Namun, Sulang juga menelan 9 klon, mencapai ranah orang bijak bela diri bintang 1. Kedua belah pihak memasuki jalan buntu lagi. Ya Tuhan, kekuatan tempur monster itu telah mencapai ranah orang suci bela diri. Ini tidak benar, itu pasti ilusiku, ini tidak mungkin. Sial, bagaimana hal yang luar biasa dan fantastis seperti itu bisa terjadi di dunia? Petik 2. Petik 2. Semua orang dari klan Sein Ciri Tianyun dan klan Sein Yaochi sangat terkejut hingga otak mereka kosong. Dari kognisi mereka, tidak mungkin lagi membayangkan metode apa yang dapat membuat seniman bela diri peringkat kaisar bela diri meledak dari kekuatan orang bijak bela diri. Kekuatan orang suci bela diri, 100 juta kaisar bela diri tidak dapat dibandingkan. Pemandangan di depanku benar-benar seperti mimpi buruk tanpa logika. Pada saat ini, akibat dari kekuatan yang dihasilkan oleh konfrontasi antara Sulang dan peta serta istana peri menjadi semakin menakutkan. Yao Ciyiran dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka hanya bisa didorong keluar sejauh puluhan mil lagi. Untungnya, Sulang masih dalam persepsi spiritual mereka. Mereka bisa melihat Sulang sedikit gemetar, tetapi masih tidak bergerak. Monster yang tidak masuk akal. Melihat sosok Sulang, pikiran ini terlintas di benak semua orang. Pada saat ini, kekuatan peta dan istana peri tidak lagi meningkat. Tepatnya, mereka telah mencapai batasnya. Tidak mungkin, Xianyang Martial Saint telah mati selama puluhan ribu tahun, dan dekorasi yang ditinggalkan dapat menunjukkan kekuatan Martial Saint. Telan klon. Sulang menelan 3 klon lagi, kekuatan tempurnya meningkat setengah bintang, dan kekuatan tempurnya secara keseluruhan mencapai tingkat peta suci bela diri bintang 2. Kekuatan peta dan istana peri tidak dapat lagi menggoyahkan Sulang. Oh surga, kekuatan tempurnya masih meningkat. Monster ini tampaknya bertarung melawan warisan sampai akhir, apakah aku benar-benar masih punya kesempatan? Warisan Xianyang, kau harus bertahan. Petik 2. Petik 2. Para prajurit kehilangan suara mereka karena ngeri, dan sebagian besar harapan mereka sebelumnya hancur. Jika warisan itu tidak diberikan kepadaku, aku akan mengambilnya sendiri. Sebuah seringai melintas di wajah Sulang, mengambil satu langkah. Istana peri bergetar beberapa saat, dan terdengar suara mendengung, tetapi tidak bisa menghentikan Sulang untuk bergerak maju. Penghalang tipis dan halus itu juga meledak seperti gelembung. Sulang melangkah lagi dan menginjak tanah istana peri. Boom! Ada dengungan yang lebih kuat dari istana peri, dan istana itu segera tampak menyerah, menarik semua perlawanan. Namun, peta itu masih bergetar, dan frekuensinya sangat tinggi. Sulang mencibir dan berjalan menuju istana peri. Tetapi pada saat ini, generasi yang tidak disengaja. Aku melihat penghalang lain muncul di depan Sulang, menghalangi jalannya. Itu penghalang. Di sini lagi, monster itu terhalang. Hahaha, warisan Xianyang benar-benar ada hubungannya. Petik 2. Petik 2. Ketika para prajurit melihat pemandangan ini, api harapan di hati mereka menjadi kuat lagi. Oh, di sini lagi. Sulang mencibir, aku ingin melihatnya, kali ini sesuatu yang terkenal. Segera, dia mengulurkan jari dan meletakkannya di penghalang bundar. Itu masih memantul dan licin. Kemudian jejak energi yang berbeda memasuki tubuh Sulang, berkeliaran, dan kembali ke penghalang. Apakah itu metode deteksi lagi? Apa deteksi kali ini? Sulang mengangkat alisnya dan melihat ke penghalang. Benar saja, garis besar muncul di penghalang. Fisik khusus, tidak ada. Di kejauhan, para prajurit dari 3 ras yang selalu mengawasi di sini terkejut, dan mereka semua kedinginan. Mereka mengira penghalang yang baru muncul itu dimaksudkan untuk menghentikan Sulang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kali ini itu akan menjadi metode deteksi. Dan tes ini bersifat fisik. Itu hanya sarana pengujian, aku sangat sedih. Hei, kenapa itu bukan formasi yang sangat kuat? Namun, monster itu sebenarnya tidak memiliki fisik khusus. Kupikir dia adalah fisik dewa perang, jadi dia bisa menampilkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan.
Petik 2. Semua orang kedinginan dan terkejut dengan fisik Sulang. Haha, Sulang berkedut, Laosu adalah fisik yang paling umum, tapi bagaimana dengan itu? Aku punya sistem. Sambil mencibir, Sulang menembus penghalang tipis itu secara langsung dengan gerakan jari penghalang itu hancur dan musnah seperti gelembung. Sebuah perlawanan datang dari Istana Peri dan jatuh pada Sulang. Namun, itu masih hanya kekuatan seni bela diri bintang 1, tidak mampu menghentikan Sulang. Siamong tampaknya menyadari hal ini, dan dengan cepat menghilangkan perlawanan, dan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Sulang melangkah lagi dan datang ke gerbang Istana Peri. Warisannya ada di dalam. Hei, Sulang tertawa gembira dan dalam, mengulurkan tangannya dan mendorong ke arah pintu. Namun, ini adalah penghalang tipis lainnya yang muncul. Apa, masih ada film, termasuk Sulang? Semua orang tercengang. Oh rumput, tidak ada habisnya. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan menekan telapak tangannya pada penghalang. Segera setelah itu, seperti sebelumnya, sederet karakter besar muncul. Kualifikasi spiritual, tidak ada. Melihat sederet karakter besar ini, semua Tianjiao dari suku Ciri Tianyun Yaoci semuanya. Tumpul, monster yang begitu menakutkan, tidak memiliki bakat spiritual. Apakah ini sama sekali tidak mungkin? Tanpa bakat spiritual, bagaimana mungkin seseorang bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Dan juga, dua item ujian terakhir adalah fisik dan jiwa, yang berarti bahwa ujian pertama adalah ujian kualifikasi latihan. Dengan kata lain, monster itu bahkan tidak memiliki kualifikasi kultivasi paling dasar. Tianle, dunia macam apa ini? Apakah harus tanpa kualifikasi apapun untuk menjadi penjahat yang unik? Mata tiga suku Tianjiao berkedut, berantakan tertiup angin. Oh, apakah aku tidak memiliki bakat spiritual? Sulang sedikit tertegun, dan agak acuh tak acuh untuk mengerutkan bibirnya. Untuk kultivasi spiritual, dia selalu mengandalkan fungsi, kultivasi mental, yang datang dengan kultivasi otomatis. Mengenai bakat spiritualnya, dia baru tahu sekarang bahwa itu bukan apa-apa. Ternyata aku adalah orang ketiga, tetapi untungnya aku memiliki sistem. Sulang tersenyum ringan, lalu mengulurkan jarinya untuk menembus penghalang di gerbang Istana Peri. Siamong tampaknya tidak memiliki fake berkata, dan tidak melepaskan perlawanan. Peta itu pun telah menerima nasibnya, bagaikan mainan yang tak terlukiskan yang telah dimatikan, tidak lagi bergetar dengan frekuensi tinggi. Bahkan gerbang Istana Peri terbuka secara otomatis. Tidak, warisan Sianyangku. Ah, apakah warisan itu benar-benar akan jatuh ke tangan monster itu? Aku tidak mau. Kenapa? Kenapa kau tidak memberiku kesempatan? Petik 2. Ketika para prajurit dari tiga ras melihat pemandangan ini, api harapan di hati mereka telah padam sepenuhnya. Namun, putus asa, mereka masih menatap gerbang Istana Peri, ingin melihat seperti apa warisan hati dan pikiran mereka. Dan pada saat ini, gerbang Istana Peri terbuka sepenuhnya, dan bagian dalamnya begitu gelap sehingga tidak ada yang bisa dilihat. Sulang hendak masuk ke dalam, tetapi tiba-tiba merasakan angin bertiup di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tetap waspada. Pada saat ini, sekelompok cahaya dan bayangan keemasan perlahan melayang keluar, mengembun menjadi bentuk manusia di depan Sulang. Wajah orang ini samar-samar, dan hanya bisa dilihat bahwa itu adalah seorang pemuda. Ini, jiwa martial Sein. Tidak, tepatnya, itu seharusnya jiwa kuasa Siang. Ini adalah jiwa Sianyang Wusheng. Sulang menatap sosok kabur di depannya, dan tidak bisa menahan sedikit keterkejutan, jiwa Sianyang Wusheng telah bertahan hingga hari ini. Di kejauhan, orang-orang lainnya juga melihat sosok yang muncul di depan Sulang, dan mereka terkejut. Layak menjadi orang suci kuno, dia sebenarnya bisa memiliki cara untuk menjaga jiwanya tetap hidup hingga saat ini. Dengan kata lain, Sianyang Wusheng tidak mati. Kamu adalah Sianyang Martial Sein. Melihat sosok di depannya, Sulang sedikit waspada. Dia bisa merasakan bahwa meskipun jiwa Sianyang Wusheng sangat lemah, itu masih sangat menakutkan. Kuncinya adalah level orang lain ada di sana. Ya, aku Sianyang Wusheng. Aku telah hidup selama jutaan tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang aneh sepertimu. Tidak ada kualifikasi untuk kultivasi, tidak ada fisik khusus, atau bahkan kualifikasi spiritual, tetapi kamu dapat berkultivasi ke ranah Kaisar Wu, dan kekuatan tempurmu telah mencapai ranah martial Sein.
Xianyang Wusheng menatap Sulang, wajahnya kabur dengan senyum tipis. Anak muda, aku sangat tertarik padamu. Rumput, semua orang laki-laki, tidak tertarik padaku. Sulang mengangkat alisnya dan mengulurkan tangan terbuka. Warisan, berikan padaku. Kamu anak laki-laki benar-benar menarik. Xianyang Wusheng mencibir, tunggu aku memasuki tubuhmu, lihat baik-baik rahasia apa yang kau miliki. Begitu suara itu jatuh, Xianyang Wusheng tiba-tiba melompat ke depan, apa? Sulang tampak terkejut. Meskipun dia waspada, dia tidak pernah menyangka bahwa Xianyang Wusheng benar-benar akan melakukannya tanpa sepatah kata pun. Dan itu perlu untuk memasuki tubuhnya secara langsung. Oh rumput, kamu tidak bisa seperti itu jika kamu tertarik, rasanya seperti pangkalan yang bagus. Dalam kengerian, Sulang langsung menghunus pedang Yutian, dan juga menunjukkan berbagai metode pertahanan. Wow, lapisan penghalang tipis muncul dari tubuh Sulang, menghalangi dia dan Xianyang Wusheng. Hahaha, aku tidak kuat sekarang, tetapi ingin menghentikan rohku. Itu konyol, aku telah menghabiskan ratusan ribu tahun untuk momen ini, tetapi kamu benar-benar dapat mencegahnya. Xianyang Wusheng tertawa keras dan menyatakan penghinaan yang sangat besar terhadap pertahanan Sulang. Bahkan pedang Yutian, senjata suci dengan kekuatan penghancur yang besar terhadap jiwa ilahi, tidak ada di matanya. Berbagai metode pertahanan Sulang tidak berguna bagi Xianyang Wusheng, paling-paling itu menunda waktu yang dapat diabaikan. Saat ini, Sulang hanya bisa menggerakkan tubuhnya sedikit ke belakang, tetapi dia tetap tidak bisa menghindari kejaran Xianyang Wusheng. Kecepatan Xianyang Wusheng terlalu cepat. Di kejauhan, Yao Qiyiran dan yang lainnya, serta para prajurit klan Awan Langit Merah, semuanya menatap dengan tidak percaya. Apa yang terjadi di atas? Jiwa ilahi Xianyang Wusheng itu bergegas menuju Sulang. Ini pertarungan. Kenapa kamu bertarung? Mungkinkah Xianyang Martial Saint sangat tidak puas dengan bakat monster itu, jadi dia mulai bertarung. Sangat mungkin monster itu kuat, tetapi kualifikasinya berantakan, jadi dia masih ingin merebut warisan, mungkin itu akan menghancurkan Xianyang Wusheng Qi. Hahaha, apakah ini berarti kita masih punya kesempatan? Meskipun monster itu sangat kuat, Martial Sage dari Xianyang adalah seorang sage agung kuno yang terkenal, dan dia bisa bertarung selama beberapa ronde bahkan ketika menghadapi Martial Sage. Monster itu jelas bukan lawan. Jie, monster itu sudah mati. Buat dia begitu merajalela, buat dia begitu sombong. Petik 2 petik 2. Sekelompok seniman bela diri dari ras Ciri dan Tianyun tampak bersemangat dan wajah mereka bergetar, dan mata mereka mengungkapkan keinginan yang sangat menyegarkan untuk mendapatkan warisan. Yao Qiyiran dan yang lainnya memiliki penampilan yang berbeda dan sangat rumit. Banyak dari mereka memiliki ide yang sama dengan prajurit Ciri Tianyun. Bagaimanapun, itu adalah warisan dari Xianyang Wusheng, sulit untuk tidak tergoda menghadapi manfaat yang begitu besar. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka cepatlah. Di luar istana peri, jarak antara Xianyang Wusheng dan Sulang semakin dekat, dan mereka hampir saling berhadapan. Oke, kedua belah pihak adalah laki-laki, dan kemudian mereka saling berhadapan. Aku garpu, semua ini permainanmu. Sulang tampak marah dan geram, kamu tidak pernah berpikir untuk meninggalkan warisan. Semua yang kamu lakukan adalah untuk kelahiran kembali. Ya, kamu menebaknya, hanya saja aku tidak pernah menyangka bahwa peta itu akan jatuh padamu, orang yang aneh. Jelas, aku tidak memiliki ketiga kualifikasi itu, tetapi kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bahkan istana peri milikku tidak dapat menahannya. Sejujurnya, jika aku harus dipaksa, aku benar-benar tidak ingin mengambil anak kecilmu yang tidak memiliki kualifikasi, bahkan jika kamu memiliki rahasia besar. Xianyang Wusheng tidak berekspresi dan nadanya sangat acuh tak acuh, tetapi dia masih bisa mendengar kesedihan yang mendalam dalam kata-katanya. Nima, aku bekerja sangat keras untuk mengatur kelahiran kembali rumah, bukankah itu hanya untuk menemukan tubuh yang lebih berkualitas? Hasilnya, tetapi disinilah datang seorang anak laki-laki aneh tanpa kualifikasi. Meskipun rahasia remaja ini sangat menarik, namun, merebut dan mewarisi tubuhnya tanpa bakat selalu sangat mengkhawatirkan. Sayangnya, tidak ada pilihan. Dialog antara kedua belah pihak sebenarnya adalah masalah sesaat, lagi pula, mereka menggunakan fluktuasi mental untuk berkomunikasi. Detik berikutnya, roh Xianyang Wusheng masuk ke tubuh Sulang. Masuk, apakah kamu sudah melihatnya?
Xianyang Wusheng masuk ke tubuh yang mempesona itu. Ini tidak akan menjadi kelahiran kembali. Ya Tuhan, apakah semua jebakan ini dipasang oleh Xianyang Wusheng? Bab 556, Pemicu Substitusi Kematian. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Yao Qiyiran dan sekelompok prajurit dari suku yang sedang bermain kecap juga menemukan kebenaran masalah ini saat ini, dan mereka terkejut dan panik. Warisan orang bijak bela diri kuno yang didambakan semua orang sebenarnya adalah jebakan. Yang terbaik yang dipilih akhirnya akan memberikan kepala dan tubuh kepada Xianyang Wusheng. Nima, Xianyang Wusheng benar-benar Bipyin tua yang kuat. Untungnya, penjahat bermarga Super Gikelei. Semua orang tidak bisa menahan sedikit pun keberuntungan. Pada saat yang sama, di luar istana peri. Oh rumput, sungguh kekuatan mental yang mengerikan. Sulang hanya merasakan sensasi dingin yang memenuhi seluruh tubuhnya secara instan, dan menyerbu ke dalam pikirannya. Dia segera mengerahkan semua kekuatan spiritualnya untuk melawan invasi Xianyang Wusheng. Tetapi saya harus mengatakan bahwa pencapaian spiritual Xianyang Wusheng benar-benar terlalu kuat. Sulang menelan 12 klon untuk mencapai ranah orang bijak bela diri bintang 2, dan ranah kekuatan spiritual telah mencapai ranah sinar matahari. Tetapi ini tidak cukup di depan Xianyang Wusheng. Kekuatan mental Sulang langsung dikalahkan oleh serangan Xianyang Wusheng, dan menghalangi sesaat adalah delusi. Nima, kamu hebat, Xianyang Wusheng, aku akan menyelesaikan akun denganmu lain kali. Merasa tidak mampu melawan, Sulang menyerah begitu saja, masih diserang oleh Xianyang Wusheng. Hahaha, kamu masih ingin menyelesaikan akun denganku. Setelah beberapa saat, jiwamu akan musnah. Kamu masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan akun denganku. Sungguh lelucon, Xianyang Wusheng muncul di laut pengetahuan Sulang, dengan seringai dan penghinaan di seluruh wajahnya. Benarkah, kalau begitu kamu datang untuk membunuhku? Tolong biarkan aku mati menjadi abu, tolong. Sulang menatap laut dan sedikit mencibir. Kamu masih bisa tegang saat mati, kamu memiliki kualitas psikologis yang baik. Xianyang Wusheng semakin mencibir, dan pada saat yang sama, dia sangat terkejut dengan pengetahuan Sulang tentang laut. Pemuda aneh tanpa bakat spiritual ini benar-benar telah mencapai level seorang petapa bela diri bintang 2. Metode apa yang diandalkannya untuk berkultivasi? Sulit dibayangkan, meskipun bocah ini tidak memiliki kualifikasi. Tetapi jika aku mendapatkan rahasianya, mungkin aku bisa mengambil langkah itu dan melangkah ke alam abadi. Berkah dan berkat bergantung pada berkat dan kemalangan. Bocah aneh ini mungkin merupakan peluang besar yang tersembunyi dalam kemalangan. Mata Xianyang Wusheng berkedip dan berangsur-angsur menjadi berapi-api. Hal lama, lakukan sekarang. Sulang mencibir, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Hahaha, Xianyang Wusheng tertawa terbahak-bahak, apakah kamu terburu-buru untuk bereinkarnasi? Aku akan menyempurnakanmu. Segera setelah itu, tubuh. Jiwanya tiba-tiba meledak, membentuk aliran deras yang mengerikan, bergegas menuju lingkaran cahaya putih di lautan kesadaran Sulang. Aliran spiritual yang mengerikan itu terlalu besar, dan langsung menenggelamkan aura yang mewakili kekuatan spiritual Sulang. Tetapi pada saat ini, ding, pemicu pergantian kematian, perintah sistem terdengar seperti keberadaan misterius dalam kegelapan. Tanpa tanda-tanda apapun, apalagi proses apapun, Sulang langsung bertukar posisi dengan klon. Tubuh Xianyang Wusheng Duoshe langsung menjadi klon Sulang. Apa yang ditenggelamkan oleh aliran spiritualnya juga berubah menjadi lingkaran cahaya putih klon. Oke, bagaimana perasaanmu bahwa kekuatan mental pemuda ini tiba-tiba melemah? Aneh sekali berubah dari alam matahari langsung ke alam bintang pagi. Xianyang Wusheng sedikit bingung saat ini, tetapi gerakannya tidak berhenti, dia masih menangkap target sesuai rencana. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Aura kekuatan spiritual target hancur total, terbentuk menjadi pecahan, dan tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Dan kekuatan spiritual Xianyang Wusheng sendiri mulai membangun aura kekuatan spiritual dengan metode rahasia khusus. Mengandalkan jutaan tahun pencapaian spiritual, kecepatan Xianyang Martial Sein sangat cepat, dan beberapa napas melengkapi aura spiritual. Putaran baru aura spiritual ungu emas muncul di lautan kesadaran. Segera, sejumlah besar kekuatan mental diperpanjang dari aura mental aneh ini dan mulai mengendalikan tubuh. Proses ini juga sangat lancar,
dan Xianyang Wusheng dengan cepat mengambil kendali penuh atas tubuh barunya. Hahaha. Coba kulihat, rahasia apa yang kau miliki? Xianyang Wusheng tertawa kegirangan, dan gumpalan kekuatan spiritual menembus lautan kesadaran untuk mendeteksi aura kekuatan spiritual yang berubah menjadi pecahan. Dia mencari ingatan, anak aneh. Namun, semakin Xianyang Wusheng mengobrak-abrik, semakin aneh jadinya. Ingatan tentang, anak aneh, ini hanya 1 hari. Dan sebagian besar waktu, mereka tinggal di ruang tertutup yang benar-benar gelap seperti benda mati. Apa sebenarnya yang terjadi? Xianyang Wusheng tampak linglung, dia telah hidup selama jutaan tahun, dan belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Pada saat yang sama, Su Lang juga tercengang. Aneh, mengapa perintah kematian klon belum muncul? Menurut praktik yang biasa, bukankah seharusnya ada kalimat, klon itu mati dan telah memasuki masa pendinginan selama 24 jam. Su Lang merasa aneh dengan klonnya yang ada, dan kemudian menyadari bahwa masih ada 4. Hanya satu dari mereka yang sedikit aneh. Klon ini kebetulan adalah klon yang dipilih secara acak oleh pengganti kematian. Pada saat ini, klon itu penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan, merentangkan tangan dan kakinya untuk memeriksa tubuhnya. Klon biasa memiliki kecerdasan sedang, tetapi tidak akan pernah berperilaku dengan cara yang tidak normal seperti itu. Mungkinkah Xianyang Wusheng merebut klonku tetapi tidak dianggap mati oleh sistem? Su Lang tercengang, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Di sisi lain, Xianyang Wusheng telah memeriksa tubuh yang baru saja direbut. Bukan tubuh Wusheng, inti spiritual dan Tian hanya pada tingkat kaisar bela diri, tetapi cadangan kekuatan spiritual dan kekuatan tubuh mendekati dewa bela diri senior. Menurut berbagai jejak, itu seharusnya banyak latihan. Setidaknya ada ratusan latihan. Lagi pula, banyak dari latihan ini yang saling bertentangan, tetapi semuanya terintegrasi dengan sempurna. Anak aneh ini benar-benar aneh. Xianyang Wusheng melihat tubuhnya, ekspresi aneh di wajahnya tampak jelek. Karena dia menemukan bahwa tubuh ini benar-benar tidak memiliki kualifikasi kultivasi atau fisik khusus. Dan, dia tidak menemukan rahasia-rahasia itu dalam pecahan ingatan remaja itu. Dengan kata lain, rahasia yang memungkinkan anak aneh ini berlatih telah hilang. Xianyang Wusheng mewarisi tubuh ini dan terlahir kembali dari rumah, tetapi dia kehilangan modal untuk terus berlatih. Dia tidak memiliki metode kultivasi. Brengsek, metode kelahiran kembali menghabiskan sumber jiwa secara luar biasa, dan tidak mungkin dilakukan untuk kedua kalinya. Bahkan jika itu aku, akan butuh ratusan ribu tahun untuk menebus jiwa-jiwa dan melakukan serangan kedua. Untungnya, tubuh ini tidak lemah, selama kamu berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Mata Xianyang Wusheng berkedip, dan dia menatap Yao Qiyiran dan yang lainnya. Benda-benda kecil ini adalah junior dari kekuatan tertentu, dan pasti ada tetua yang menunggu di luar. Hal yang paling mendesak adalah membodohi orang-orang ini agar mereka berpikir bahwa pemuda ini masih hidup dan bahwa dia telah mewarisinya dariku. Dengan cara ini, pertempuran dapat dihindari, dan mungkin dapat bercampur dengan kekuatan-kekuatan itu dan menggunakan sumber daya mereka untuk memperbaiki jiwa. Jika kedipan gagal, bunuh mereka semua secara langsung, lalu keluar dan berpura-pura menjadi keturunan warisan. Hei, sudah berapa tahun aku menjadi cucu junior lagi? Ketika Xianyang Wusheng sedang mengawasi Yao Qiyiran dan yang lainnya, Yao Qiyiran dan yang lainnya juga mengawasi Xianyang Wusheng. Di mata mereka, Su Lang tidak berubah. Namun, mereka sudah menduga bahwa ini mungkin kelahiran kembali Xianyang Wusheng. Oleh karena itu, Yao Qi dan yang lainnya semua tahu bahwa Su Lang saat ini mungkin bukan lagi Su Lang sebelumnya. Dia mungkin Xianyang Wusheng sekarang. Jadi, apa yang akan dilakukan Xianyang Wusheng selanjutnya? Membunuh kami para saksi. Yao Qiyiran dan yang lainnya tampak serius, seolah-olah mereka sedang mendekati musuh. Bahkan para pejuang dari 3 ras mulai perlahan bergerak mendekat, bersiap untuk melawan Xianyang Wusheng bersama-sama, atau untuk melarikan diri. Haha. Apa yang kamu lakukan dengan gugup? Melihat pemandangan ini, Xianyang Wusheng buru-buru menunjukkan senyum ramah, siap untuk berbicara dengan Yao Qiyiran dan menunggu orang-orang kecil yang menghadapi musuh. Namun, pada saat ini, sebuah bayangan hitam muncul tanpa suara di depannya. Apa ini? Xianyang Wusheng menoleh dengan sangat waspada. Yao Qiyiran dan yang lainnya juga menoleh dengan heran. Aku melihat bayangan hitam itu langsung mengembun menjadi bentuk manusia, dan itu seperti Su Lang.
Petik 2. Termasuk Xianyang Wusheng, ekspresi semua orang berangsur-angsur lamban. Gila di pohon dan buah, kau dan aku di bawah pohon. Nima ini, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Sulang kedua tiba-tiba muncul? Pikiran semua orang mandek dan otak mereka kosong. Mungkinkah ini klon? Xianyang Wusheng akhirnya bereaksi. Dia juga orang yang berpengetahuan luas, dan dia telah mempraktikkan metode klon sendiri. Hanya karena ada begitu banyak hal aneh yang dia temui hari ini, yang membuat pemikirannya sedikit lamban, dan beberapa tidak dapat bereaksi. Namun, Xianyang Wusheng segera menemukan ada yang salah. Tidak, mengapa klon ini juga berada di ranah Kaisar Wu? Selain itu, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin berada di ranah Dewa Bela Diri. Hai, mungkinkah orang yang kuambil dari rumah itu juga klon? Dengan kata lain, avatar-avatar ini bersembunyi di balik layar, mengendalikan segalanya. Tidak heran tubuh ini tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi, tidak heran hanya ada satu hari ingatan. Klon ini hanyalah makhluk yang kuat. Aku menyiapkan satu putaran kelahiran kembali, tetapi malah menginjak putaran orang lain. Rambut Xianyang Wusheng ngeri, pupil matanya bergetar, dan seluruh orang itu jatuh dalam ketakutan. Dia ingin melarikan diri. Tetapi aku selalu merasa bahwa ada keberadaan misterius yang mengaitkan sudut mulutnya, menonton pertunjukan yang bagus ini dengan santai. Semua tindakannya berada di bawah mata orang lain. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia hampir tidak dapat lolos dari telapak tangan keberadaan misterius itu. Keberadaan misterius itu, bahkan klon yang dibuat di tangan, memiliki kekuatan tempur Valkyrie tingkat tinggi. Jadi seberapa kuat dia sendiri seharusnya? Ketakutan tumbuh, keputusasaan menyebar. Saat ini, avatar Sulang di depan Xianyang Wusheng sedikit mandek dan bertukar posisi dengan Dewa Sulang. Kamu takut, melihat Xianyang Martial Saint yang pupil matanya mengecil seperti jarum di depannya dan terus-menerus gemetar, Sulang tersenyum tipis. Alasan mengapa dia tidak segera menggantikannya adalah karena dia ingin menguji reaksi Xianyang Wusheng dengan klonnya. Xianyang Wusheng tidak berani melakukan apapun untuk waktu yang lama, dan menunjukkan rasa takut, Sulang menggantikannya. Siapa kamu? Xianyang Wusheng terus mundur, matanya melotot tajam, dan dia meraung histeris. Setelah akhirnya membawa rumah itu ke kelahiran kembali, tetapi langsung melangkah ke kematian, Xianyang Wusheng benar-benar akan runtuh. Namaku Sulang. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku mencarimu untuk menyelesaikan akun, dan kamu tampaknya tidak mempercayainya. Sulang melangkah maju sambil mencibir. Xianyang Wusheng yang ketakutan gemetar hebat. Xianyang Wusheng gemetar, tidak dapat berbicara. Hatinya begitu pahit sehingga dia hampir meneteskan air mata. Pada saat itu, bagaimana dia tahu bahwa apa yang telah direbutnya adalah tiruan dari keberadaan yang misterius dan kuat. Aku pikir aku akan menjalani kehidupan lagi, bertahan sepanjang jalan dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, dan menikmati kehidupan yang lancar. Tes. Bahkan begitu takut, sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan sedikit sarkasme. Xianyang Martial Saint, apakah kamu tahu apa yang salah? Aku tahu aku salah. Kau punya banyak orang dewasa, lepaskan aku. Xianyang Wusheng gemetar kembali, dan sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin mati. Siapa yang ingin mati? Kalau begitu kau tidak berlutut. Sulang mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, sekarang, berlututlah. Dengan minuman keras, suaranya seperti petir, dan meledak di seluruh alam Martial Saint. Apa? Xianyang Wusheng berteriak, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan yang kuat lahir dari udara tipis, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Kemudian, dari jiwa ke tubuh, dia tiba-tiba berlutut dan menyerah di kaki Sulang. Adegan ini jatuh di mata Yao Qiyiran dan yang lainnya, dan mereka langsung tercengang. Sulang, yang diduga ditangkap oleh Xianyang Wusheng, benar-benar berlutut di kaki Sulang lainnya yang tampak persis sama. Aneh sekali, pada saat yang sama, senyum puas muncul di wajah Sulang. Dalam teriakan tajam tadi, dia menggunakan metode memberi instruksi kepada klon. Tujuannya adalah untuk menguji apakah klon yang direbut oleh Xianyang Wusheng ini masih di bawah kendalinya. Hasilnya sangat memuaskan. Xianyang Wusheng melaksanakan perintah itu tanpa penundaan sama sekali. Namun, Sulang masih berencana untuk mengujinya beberapa kali, apakah ada ilusi atau penyamaran. Sulang memberi perintah samar-samar, ubah penampilannya. Sejujurnya,
Agak aneh melihat seseorang yang tampak persis sepertiku berlutut di hadapanku, meskipun aku tahu itu adalah tiruan. Sudah, Xianyang Wusheng menjawab dengan tak tertahankan. Sebagai sage agung kuno, metode ini masih tersedia, dan relatif maju. Segera, ia menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah wajah dan bentuk tubuhnya. Ini terlihat sangat berbeda dari Sulang. Yah, itu terlihat jauh lebih enak dipandang. Sulang tersenyum samar, melemparkan batu bata, dan memerintahkan lagi, ketuk kepalamu ke batu bata. Bum bum bum, Xianyang Wusheng segera membenturkan dahinya ke batu bata, postur kepala yang terbentur itu sangat standar. Namun, ia tampak sangat patuh, tetapi aktivitas mentalnya seperti ini. Apa, orang bijak bela diri matahari peri yang agung, tidak pernah bersujud. Sialan, aku tidak bisa mengendalikan pengendalian diriku. Kasihan aku, apakah kau telah menjadi boneka orang lain? Aku tidak berdamai, salah langkah, kebencian abadi. Hati Xianyang Martial Saint berdarah, harga dirinya hancur, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Oke, cukup menyenangkan. Sulang tersenyum tipis, oke, bangun dan berdiri dengan patuh. Xianyang Wusheng segera berdiri dan berdiri dengan patuh seperti anak yang dihukum. Apakah kamu ingin mati atau hidup sekarang? Jika kamu ingin hidup, panggil aku Master. Jika kamu ingin mati, aku akan mempermainkanmu sampai mati perlahan-lahan. Tentu saja, berapa lama kamu akan dipermainkan sebelum kamu mati, aku tidak tahu. Mungkin aku akan terus bermain sampai kamu tidak ingin mati. Sulang berkata perlahan, sekarang, katakan padaku pilihanmu. Dalam hati Xianyang Wusheng, 100 juta kuda berumput berlari melewatinya. Kedua pilihan ini tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya keduanya memaksanya untuk tunduk. Ini adalah pilihan. Hati Xianyang Wusheng berlinang air mata, dan Wusheng kunoku yang bermartabat, keberadaan membunuh makhluk abadi dalam pertempuran di daratan, benar-benar jatuh ke titik seperti itu hari ini. Sungguh menyedihkan, aku merasa kasihan pada diriku sendiri. Aku memilih untuk hidup. Xianyang Wusheng akhirnya membuat pilihannya sendiri. Dia berkata dengan getir dalam hatinya, apakah aku punya pilihan? Baiklah, Sulang tersenyum tipis, serahkan warisanmu, semuanya akan diberikan kepadaku. Ya, harta karun yang kukumpulkan sebelumnya semuanya ada di Istana Peri. Suara Xianyang Wusheng terdengar getir, sebenarnya aku tidak mempersiapkan warisan latihan. Aku butuh slip giok kosong untuk memasuki latihan. Dia tidak berencana untuk menyimpan warisan itu, tetapi Por sekarang terpaksa mengambil warisan itu. Keping giok itu ada di dalam cincin angkasa. Sulang melemparkan sebuah cincin angkasa, berikan aku entry yang jelas dari setiap kata, jika tidak, konsekuensimu akan menyedihkan. Ya, Xianyang Wusheng mengangguk dan menangkap cincin angkasa itu. Dia membukanya dan melihat sudut mulutnya berkedut, hanya untuk melihat puluhan ribu kepingan giok kosong di dalam cincin angkasa itu. Astaga, Xianyang Wusheng merasa getir, apakah ada puluhan ribu warisan kungfu untuk menjadi seorang Wusheng kuno? Aku juga sangat miskin dalam kungfu. Seketika, dia tanpa sadar mengeluarkan sebuah kepingan giok dan mulai memasukkan latihan ke dalamnya. Sakit kepala. Begitu dimasukkan, Xianyang Wusheng menjerit kesakitan dan tidak dapat menahan diri untuk menutupi dahinya. Ini adalah gejala sisa setelah perebutan rumah, yang merusak asal-usul jiwa. Begitu Anda melakukan beberapa pekerjaan rumit dengan kekuatan mental, kepala Anda akan sangat sakit. Bagaimanapun, dia juga seorang bijak kuno, bernama Mao. Sulang melambaikan tangannya, lupakan saja, sekarang bawa aku untuk mengambil harta karun yang kau kumpulkan. Ya, Xianyang Wusheng menghela napas lega, mengambil slip giok, dengan patuh berbalik dan memimpin jalan. Dia benar-benar takut Sulang akan membiarkannya merekam latihan secara paksa. Jika dia melakukan itu, jiwanya akan semakin trauma. Hei, hari ini, untung besar. Sulang mengikuti Xianyang Wusheng, bergumam dengan gembira, dia tidak hanya memanen harta milik Xianyang Wusheng, dia juga menerima seorang Wusheng kuno sebagai budak, jie. Petik 2. Petik 2. Wajah Xianyang Wusheng berkedut, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kepahitan. Orang yang terlibat ada di sini, bisakah kau mencegahku mendengar? Pada saat yang sama, Yao Chihiran, yang berada 100 mil jauhnya, dan yang lainnya menyaksikan Sulang terbang menuju Istana Abadi. Kau tidak bisa tidak melihatku, aku melihatmu,
dengan mata besar dan mata kecil tentu saja Yao Ciyiran dan yang lainnya tidak punya nyali untuk mengikutinya. Namun, mereka tidak mau pergi begitu saja, jadi mereka tetap diam, melihat ke istana peri yang tinggi. Di sini, Sulang telah memasuki istana peri di bawah pimpinan Xianyang Wusheng. Tidak ada pemandangan yang megah di istana peri, sepertinya rumah tempat Anda tinggal pada hari kerja juga mirip. Namun, bahan-bahan yang digunakan di istana peri secara alami sangat mahal, dan memegang batu bata dengan santai dapat membuat Valkyrie ingin meneteskan air liur. Tuan, semua harta saya ada di ruangan ini. Xianyang Wusheng menunjuk ke sebuah pintu dan berkata dengan sedikit terbata-bata. Sungguh memalukan baginya, seorang Sein bela diri kuno yang unggul, untuk memanggilnya, Tuan. Sulang mengangkat alisnya, ketika saya memanggil Tuan saya di masa depan, bersikaplah rendah hati, penuh hormat, dan lebih lembut, tahukah Anda? Petik 2. Tanda seru tanda tanya petik 2. Xianyang Wusheng gemetar, wajahnya berkedut tanpa sadar. Ya Tuhan, hidup ini sangat sulit, jadi jangan terlalu menentang saya, oke? Ya, Tuan. Xianyang Martial Sein masih patuh, dan hatinya dipaksa. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tidakkah aku perlu mengajarimu? Sulang melirik Xianyang Wusheng, dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Ketahuilah itu. Xianyang Wusheng mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu membuka pintu. Di balik pintu itu terdapat sebuah ruangan besar, atau gudang. Tampaknya penggunaan teknologi luar angkasa telah membuat seluruh gudang menjadi sangat besar. Ada banyak harta karun di gudang yang ditata dengan rapi dan tertata rapi dalam berbagai kategori. Sekilas, mereka mengira harta karun itu ditempatkan oleh pasien dengan gangguan obsesif-kompulsif. Sulang masuk ke gudang, melihat sekeliling, dan menemukan banyak bahan langka, obat-obatan, dan senjata yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Tingkat terburuk dari harta karun ini juga merupakan tingkat Valkyrie, dan sebagian besar dari harta karun itu adalah tingkat suci. Yang terpenting adalah Lingyu kelas atas yang rapi dan tertata serta Lingyu tertinggi tanpa digital. Ya, koleksimu cukup bagus, aku sangat puas. Sulang tersenyum tipis dan melambaikan tangannya yang besar, dan harta karun serta giok roh di gudang mulai menghilang berkeping-keping. Gudang yang awalnya penuh dengan dangdang, begitu kosong hingga tikus-tikus bisa lari. Terima kasih atas pujiannya. Xianyang Wusheng begitu tertekan hingga dia tidak bisa menangis tanpa air mata. Ini adalah koleksi jutaan tahunnya, semua kekayaannya, sekaligus. Sulang melirik Xianyang Wusheng, tidak lagi memperhatikannya, tetapi fokus pada ruang sistem misterius itu. Sistem, ding, semua giok roh telah dititipkan. Di balik saldo yang telah ditingkatkan menjadi, giok kelas menengah jumlahnya melonjak. Jutaan, puluhan juta, jutaan, miliaran, puluhan miliar. Saldo akhir mencapai 11,86 miliar giok roh kelas menengah. Bahkan jika dikonversi menjadi giok roh kelas tinggi, jumlahnya telah mencapai tingkat yang mengerikan lebih dari 100 juta. Terlihat berisik, kamu layak menjadi orang bijak kuno semu surgawi, ada begitu banyak giok roh. Sulang tidak bisa menahan napas. Gelombang hari ini adalah keuntungan terbesar dalam hidupnya. Xianyang Wusheng, apa, tidak buruk? Sulang melirik Xianyang Wusheng dengan setuju lagi. Hei, Xianyang Wusheng mendesah sangat sedih. Segera setelah itu, Sulang mulai meningkatkan fungsi sistem, pertama-tama tingkatkan aku fungsi latihan satu tombol. Ding, jumlah dana yang dikonsumsi untuk meningkatkan sistem terlalu besar. Saat ini, unit giok roh kelas menengah, telah diganti dengan giok roh kelas tinggi. Ding, mengonsumsi 1 juta giok roh bermutu tinggi, fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 20, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 1.3967636 kali kecepatan dasar. Ding, mengonsumsi 10 juta giok roh bermutu tinggi, fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 21, dan kecepatan pelatihan ditingkatkan menjadi 2.793.472 kali kecepatan dasar. Ding, selamat karena telah meningkatkan fungsi pelatihan satu kunci ke level 20, dan Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, Dao Vault. Fungsi pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 20 sekaligus. Kecepatan kultivasi Sulang telah mencapai 2,8 juta kali kecepatan kultivasi dasar seorang jenius yang mendekati level Wuxia. Dengan kata lain, dia telah berkultivasi selama 1 jam,
yang setara dengan seorang jenius kelas tak terbatas, bermeditasi selama 300 tahun tanpa sarana tambahan. Dan tidak perlu melakukan seluruh proses, postur apapun dapat dilatih secara otomatis. Oh rumput, apakah ada yang lebih dingin dari ini di dunia?